untuk di sini aja kan banyak anak-anak SMA yang ke sini, dan saya juga mengkampanyekan Karining itu seperti apa dan ini, dan mereka juga belajar. Terus ada mahasiswa dari Almasum juga, mereka belajar Karining, tahu dan Karining, terus tahu bentuk pertunjukan Karining seperti apa. Gitu sih. Jadi intinya kalau perkembangan Karining di kalangan masyarakat itu seperti apa, pasti ada yang tahu Karining gitu ya, pastilah tahu lah. Sekarang posisinya mungkin baru kemungkinan saya pribadi mungkin ya, bahwa Karining udah mulai punya posisi di kalangan masyarakat khususnya di Ranca Ekek, tapi dari segi komunitasnya belum bisa berkembang secara masif. Cuman kayaknya sih dari Sanggar Kasunda unggul gitu nya Karining teh. Setahu saya di Ranca Ekek Siga nama makanya Siga nama gitu. Di Ranca Ekek. Kalau dari segi sejarah kebudayaan mapan ada berkembangnya tari Kirsis di Ranca Ekeknya. Iya. Terus lagi di Ranca Ekek ya Badawang, ada Reak dan lain-lain. Jadi kaya sekali sebetulnya Ranca Ekek teh. Ya, sebenarnya budaya. Terus kita punya gedung sejarah, gedung radio juga gitu kan. Perkembangan kebudayaan dan kesenian di Ranca Ekek dinamis sekali dan banyak sekali varian-variannya gitu kan. Sekarang juga di sekolah-sekolah sendiri memang ada nggak emang mensosialisasikan, misalkan dimasukkan ke kalau program memulok lah gitu? Belum, tapi lagi ngusahain ke ranah sana. Baru masih dalam konteks di luar program ya gitu. Kan informal berinya. Ya memberi kesempatan kepada mereka yang belajar di Kasunda, ya kita cekokan ku Karining gitu, maksudnya gitu, baru ke sana. Untuk ke sekolah-sekolahnya kayaknya belum sampai sana, tapi lagi diusahakan. Mudah-mudahan para wargi sadayana yang ada di Ranca Ekek, mudah-mudahan pihak-pihak di lingkungan pendidikan bisa juga menonton atau mendengar. Mudah-mudahan ini jadi juga masuk ke lingkungan sekolah gitu ya, terutama dari generasi muda, SD, SMP, SMA gitulah ya, memperkenalkan kembali Karining, karena Karining bukan hanya sekedar alat seni, alat musik saja kan, di balik itu kan ada filosofisnya, ada nilai sejarah, ada banyak muatan-muatan nilai yang adiluhung di balik itu. Karena fungsinya sendiri kan saya tahunya dari Mang Hendra ketika dijelaskan bahwa Karining itu bukannya sekedar alat musik, tapi alat perjuangan, alat komunikasi. Terus juga mencerminkan bagaimana harmonisnya kita dengan alam, gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan namanya, gitu ya, minimal di Ranca Ekek lah gitu, dijadikan seperti muloknya. Karena kan di warisan di WWTB gitu diajukan tuh WWTB tingkat nasional dalam hal seni pertunjukan dan menjadi alat musik pendidikan nasional. Nah, sekarang tuh selain dari segi pertunjukan dari Karining itu sendiri, kita lagi memperjuangkan untuk menjadikan alat Karining ini menjadi alat musik pendidikan nasional gitu. Harapannya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan lancar. Mang Hendra menginisiasi khusus di wilayah Ranca Ekek dan tetap eksis luar biasa. 13 tahun itu sudah remaja. Dari lahirnya Mabidani Sanggar Kasunda jalan 13 tahun, bahkan Kasunda ini sudah jadi yayasan, udah secara legal berbadan hukum. Bentuknya yayasan. Saung Kasunda ini bukan hanya sekedar komunitas, tapi sanggar yang berbadan hukum dan sinkron dengan program-program pemerintahan, karena memang tugas kita di luar pemerintahan melestarikan kebudayaan ini eksis lah pada inti nama. Nah, itu pembicaraan tentang Karining, dan sudah dibahas bahwa filosofis Karining ini tinggal nanti tonton juga, cek aja, searching aja. Nah, Hendra Kasunda, nah, ada perbincangan beliau, ada dialog beliau tentang segala macam tentang Karining, dan juga ada berbagai karya-karya para warga sadayana yang belum mengenal. Cek aja, searching di YouTube Hendra Kasunda gitu ya. Akan muncul bagaimana beliau ini eksis, dari konsernya, dari karya-karya ciptaannya. Mang kalau heureuy ieu mah nya
pastikan selama menghidupkan kesenian karinding ini ya tadi ada pahit getirnya. Lamun cek paribasa mah mang geus boga naon dina karinding mang. Saya boga naonnya boga keteguhan. Keteguhan hati, keteguhan pola pikir jeung segala hal tentang kehidupan orang lah di karinding itu sendiri. Karinding adalah guru yang mengajarkan kehidupan gitu. Iya. Beda jeung seniman mah kan mau ieu mah puitis dan filosofis. Ya, betul. Jadi pada intinya mah kalau dibanding dengan uang ada lebih dari uangnya. Lebih dari uang. Tidak bisa dihargakan secara nominal. Artinya dengan karinding itu muncul sebuah pandangan hidup yang menuntun gaya hidup, pola hidup, perilaku hidup. Dulunya gitu. Bukan siapa-siapa jadi siapa jadi apa jadi apa-apa aja apa-apa ya, gitu lah. Pemirsa, cek aja sudah digayat oleh CSR NJP Napak Jagat Pasundan. Silakan cek Napak Jagat Pasundan yang Bandung Timur atau Napak Jagat Pasundan yang lain ada di sana Kang Hendra. Kolaborasi dengan Kang Ega Robotnya ada tuh Kang Ega Robot, Kang Batara Sena, Delang, ada dengan berbagai seniman lah. Sudah. Yang terakhir kemarin suatu kebanggaan bisa berkolaborasi sama gitar Agung Helfrog dari Burger Kill. Burger Kill. Iya. Dengan berbagai artis-artis. Ya itu kan tanda Mahendra bukan sekedar kaleng-kaleng aktif di kesenian karinding ini gitu nya, berarti kan itu sudah membuahkan hasil yang positif, disambut. Terus juga kan mudah-mudahan di kementerian program-program yang lain kan bisa juga diselenggarakan gitu. Nah sekarang beralih ke tadi lah ada yang menarik nih. Mahendra ya membacakan puisinya Jampe lah sajak Sunda iya gitu. Terutama iya menjadi jagoan karya yang baru-baru ini beres digarap. Mahendra ada di itunya di YouTube-nya. Ada YouTube. Di judulnya teh apa di YouTube? Jampe. Channelnya yuk Kasunda channel. Nanti para wargi sadayana cek judulnya Jampe di channel Kasunda channel. Nah itu deh lagu itu salah satu lagu dari album dari Cekas itu sendiri. Cekas. Nama albumnya itu udah belum semuanya diriliskan. Imajinasi Rasa. Jadi ada 7 lagu di sananya. Itu salah satunya itu Jampe. Itu yang pertama yang udah diupload Mencari Matahari. Yang kedua Sang Kupu-Kupu, yang ketiga mungkin Kasunda, judulnya Kasunda, dan terakhir ini Jampe. Bukan terakhir sih, ada lagi dua lagu lagi nih yang belum rilis. Ada yang menarik nih, Jampe Kalimah 7 Langit Induk Beting Ngorupaya Batin Sora Jempling Ngahyung Nyimpe Widi Embun yang Tuang Widi. Ini Jampe mah kalau bahasa Indonesia mah mantra Jampe wirid. Bisa diceritakan dah kumaha lahirna karya eta gitu, inspirasinya dari mana, atau apakah memang ada kisah hidup yang terrepresentasi ke karya itu? Karya itu representasinya diri orang sorangan sebenarnya mah. Jadi gimana ya, saya guys mulai ada dalam posisi yang sangat susah disebutkan ilmu dina ilmu agamisme spiritual mah kak saya teh keraya di posisi di mana saya teh tenyahu kadirina gitunya. Bukan tenyahu kadirina pencarian tarekat lah gitunya, tarekat akhirnya di makom ke makom di makom lah istilahnya, makom di makom di mana ayah saya jeung anjeunna gitu ta. Di makam ayah diri saya jeung anjeunna. Nah akhirnya
naon disebut kalimah tujuh langit itu representasi. eta hese pisan eta lah Cerminkan lah, cermin hese itu bahasa istilah gitu teh itu kalimah yang cek saya mah eta kalimah la ilaha illallah lah intina mah gitu kalimah la ilaha illallah yang menembus ke tujuh langit itu sendiri. Indung peuting ngarepea batin. Indung peuting orang keur nyorangan hening sepi di mana orang aya di tengah-tengah peuting tahajud merenya lain indung peuting mah indung peuting mah di jam sabaraha sampai ka jam sabaraha gitu. Nah, di mana suara hening kagandengan naon-naon hanya sebatas kita. Eta gitulah saya disebutkan anak yang ngejelaskeun teh pada inti nama menceritakan perjalanan batin namun di makom torekat mah berangkat ke sasar mencari sesuatu makanya pada akhirnya ada titik kesadaran bahwa kita itu bukan siapa-siapa, hanya orang jeung manehna gitu aya urang jeung anjeunna gitu pada intinya mah kan di akhirnya itu kan ngaharepkeun pangampunan. Nah, berarti kan aya semacam muhasabah lah mu cek bahasa. Muhasabahnya ada manusia mah teu lepas di dosa. Pada akhirnya jampe teh mantra teh lamun di analogikeun mah sebuah doa gitu. Penyucian diri. Ya, dari bahasa orang Sunda mah kan doa teh jampe gitunya. Jampe jeung naon jam jawokan gitu kan bahasa urang mah gitu. Jadi pemirsa menarik dari karya Mang Hendra ini tentang jampe ini nanti penasaran mah denger langsung, tonton langsung bagaimana karya ini. Dengernya kudu enak mah pakai handsfree-nya. Handsfree denger dan silahkan bisa diapresiasi, dirasapi karya ini yang luar biasa. Nah, lanjut Mahendra, harapan ke depan ya. Jadi harapan ke depan mah saya tidak punya temuluk-muluk gitunya. Yang penting mah eksistensi tetap terjaga, tujuan akhir tercapai.